Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berki Kusuma Haji dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang behavioristik, yaitu tokoh dari Edward Lee Tordik. Langsung saja ke pemaparannya, yaitu yang pertama, di sini ada pengertian tentang behavioristik. Behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon. Dan di sini ada juga tokoh Edward Lee Tordik, ialah seorang tokoh psikolog terkemuka di Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College at Columbia Universitas. Teori pembelajaran dikenal dengan teori koneksionisme. Teori ini lebih dominan di negeri tersebut pada abad ke-20 dan tidak seperti psikolog terdahulu. Tordik tertarik pada pendidikan, terutama pada pembelajaran, transfer, perbedaan individu, dan integritas. Tordik menciptakan sebuah pendekatan eksperimental ketika mengikuti hasil-hasil yang dicapai oleh siswa. Kemudian pengaruhnya terhadap pendidikan ditandai dengan adanya penghargaan tertinggi yang diberikan oleh divisi psikolog pendidikan asosiasi di Amerika kepada kontribusi besar terhadap psikolog pendidikan. Oke teman-teman, dan selanjutnya itu ada pengertian behavioristik menurut Edward Lee Tordik. Jadi Edward Lee Tordik itu mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang bisa diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon menurut prinsip mekanistik yang bisa dilihat dari metode belajar trial and error. Dan selanjutnya ada pemaparannya. Dan di sini ada beberapa tahapan proses perkembangan dalam teori Tordik dan pemaparannya. Di sini ada dua pemikiran, kawan-kawan. Yang pertama itu pemikiran tahapan pertama, hukum kesiapan. Jadi hukum kesiapan atau law of readiness, menurut hukum ini hubungan antara stimulus dan respons akan mudah terbentuk makalah ada kesiapan dari individu. Dan yang kedua, hukum latihan. Nah, di sini hukum latihan ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lembaga hubungan stimulus dan respon. Hubungan atau koneksi antara kondisi perangsang dan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan. Nah, yang kedua ada pemikiran tahap kedua nih, yaitu seiring berjalannya waktu, seorang pemikir kadang mengalami evolusi ide. Ada beberapa revisi dalam gagasan yang pernah diungkapkannya, yaitu ia mencoba meralat dan merevisi beberapa hukum belajar yang pernah digagasnya. Inilah yang dimaksud pemikiran tahap kedua yang terjadi setelah tahun 1930. Hukum belajar yang direvisi oleh Tordik antara lain hukum latihan dan hukum akibat. Jika pada sebelumnya hukum latihan mengalahkan bahwa proses pengulangan akan memperkuat asosiasi, memperkuat hubungan stimulus dan respon, dan memperlancar proses belajar, maka dalam praktiknya tidaklah demikian. Itu pengulangan saja ternyata tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus respon, sebaliknya tanpa pengulangan pun hubungan stimulus dan respon belum tentu diperlemah. Dan tahap yang terakhir ada implementasi teori dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori penghubungan ini jika dikaitkan dengan pembelajaran, yaitu dengan cara inquiry atau menemukan. Seperti seorang guru memberikan beberapa gambar dan diperlihatkan kepada siswa. Dengan melihat gambar, maka siswa akan menghubungkan gambar-gambar tersebut secara sistematis dan dari dalam benaknya. Dan di sini ada pun langkah-langkah pelaksanaan teknik, yaitu dengan menggunakan metode inquiry sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, tahap persiapan. Dari tahap persiapan ini, yang pertama kita harus persiapkan ruangan tempat belajar yang nyaman dan variatif sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Yang kedua, tentukan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran yang akan berlangsung. Dan yang terakhir, perhatikan perbedaan individual dalam kelompok. Dan yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Satu, seorang guru memperlihatkan gambar secara individual atau kelompok. Jadi apabila dilakukan secara kelompok, maka buatlah menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa.
Yang kedua, selama belajar itu berlangsung perhatikan minat, keseriusan, ketekunan, keaktifan, dan keseriusan. Kerjasamanya dalam mengamati dan merespon gambar yang diperlihatkan. Jadi harus teliti, tidak boleh kita memaparkan suatu gambar tapi tidak kita jelaskan gitu. Ya, dan di situ harus teliti kesukaran yang dialami siswa serta mengadakan variasi belajar sehingga timbul respon yang berbeda untuk meningkatkan dan menyempurnakan kecakapan atau keterampilan berbahasa, baik keterampilan berbicara, menulis, menyimak, atau keterampilan membaca. Jadi dari video ini kita bisa dapat ambil kesimpulan bahwasannya, jadi kesimpulannya adalah belajar adalah perbuatan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi kita belajar itu harus lebih semangat lagi kawan-kawan. Utlubul ilmah walau bisin, tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Oke, saya dari Bayu Kusuma Haji pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata-kata maupun presentasi tadi kurang dapat dipahami, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.